adalah suatu hal yang harus kita renungi, teman-teman. Kenapa? Karena hidup itu bukan hanya untuk hidup itu sendiri, teman-teman. Banyak orang yang menyatakan, orang yang sudah merenungi kehidupannya, orang yang sudah bijaksana dalam melewati kehidupan ini, karena dengan pengalaman yang asam garam kehidupan ini, beliau-beliaunya sudah mengalami asam garam kehidupan ini, kemudian mereka memiliki suatu kesimpulan atau suatu kebijaksanaan yang lebih daripada kita. Beliaunya juga atau mereka juga berpendapat sedemikian, hidup itu bukan untuk hidup itu sendiri. Hidup adalah untuk bagaimana kita itu melakukan impact atau suatu dampak atau manfaat yang baik, terutama untuk diri pribadi, syukur-syukur untuk banyak orang, teman-teman. Bagaimana kita itu semakin hari semakin memiliki value, semakin memiliki nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin produktif dan berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin meluas, berkembang, dan selalu memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini saya akan membahas tentang ibaratnya dalam kehidupan kita harus mengerti betapa kehidupan ini tidak selamanya kita itu akan hidup di dunia, teman-teman. Karena kenapa kok saya pada hari ini membahas ini gitu kan? Karena beberapa hari dan beberapa minggu yang lalu saudara saya itu tiba-tiba meninggal ya teman-teman. Beliaunya masih belum umur, bahkan belum umur 40 tahun gitu kan. Tadinya mungkin memiliki riwayat sakit, kemudian namun sudah pulih, sehat, dan kemudian ketika beliaunya berolahraga dan lain sebagainya, kemudian beliau tiba-tiba ibaratnya itu mengalami kambuh ya rasa sakit itu, dan kemudian tidak beberapa lama kemudian beliaunya berpulang ya, ibaratnya wafat, dan kemudian dikebumikan di sini walaupun beliaunya berdomisili di Jakarta. Dan juga ibaratnya Pak D saya beberapa hari yang lalu juga gitu kan meninggal. Beliaunya juga, kalau beliau sudah agak berumur, namun tidak ada yang menduga gitu kan hal yang akan terjadi kepada kita. Itu adalah suatu pelajaran bagi kita gitu kan, bagaimana atau seperti apa hidup kita akan kita jalani, dan tentu kehidupan kita akan memiliki akhir di dunia ini. Dan maka dari itu, untuk hari ini saya akan membahas tentang betapa kita itu harus menjalani kehidupan ini dengan penuh kebaikan dan penuh legacy tinggalan yang baik, sehingga ketika kita melewati hari-hari ini, melewati kehidupan ini dan meninggalkan kehidupan ini, kita meninggalkan kehidupan dengan baik. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam hal-hal ini dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, kita dalam berkehidupan tentu kita seperti apa yang saya bahas di episode yang lalu. Saya seringkali memotivasi, menyemangati, memberikan trik, memberikan tips, memberikan strategi, dan ibaratnya itu pandangan-pandangan, insight-insight tentang kehidupan, tentang betapa kita itu harus semangat dalam hidup, optimis, tentang kita itu harus memanage kehidupan ini dengan baik, tentang bagaimana kita itu harus memiliki ibaratnya itu produktivitas, keberdayaan dalam menjalani kehidupan ini, kebermanfaatan dalam menjalani kehidupan ini, dan juga kita harus memiliki ibaratnya itu pandangan ke depan. Dan juga kita harus mengerti apa yang harus kita tuju, dan hal-hal apa dalam tujuan itu yang harus kita tapaki, yang harus kita langkai gitu kan, yang harus kita berjalan
by stepnya gitu kan untuk menggapai harapan-harapan itu. Kita sering membahas di channel ini ya. Saya pribadi juga seringkali memotivasi, memberikan arahan, memberikan insight, memberikan pengalaman-pengalaman pribadi maupun pengalaman-pengalaman orang lain yang sudah sukses di bidangnya, entah yang kemarin tentang motivasi Jack Ma, tentang mungkin Bill Gates, tentang mungkin orang-orang yang sukses di Indonesia dalam segi finansial, kehidupan dan perekonomiannya, dan juga mereka memiliki dampak-dampak yang sangat besar untuk keberhidupan banyak orang. Tentunya apabila mereka sukses, mereka memiliki lapangan pekerjaan, banyak orang yang kemudian akhirnya bisa produktif dalam kehidupannya, membuka lapangan pekerjaan, memiliki ibaratnya itu pekerjaan-pekerjaan yang menjadikan mereka itu bisa memiliki hasil-hasil yang menjadikan kehidupan mereka itu baik gitu kan, memiliki income yang baik, kemudian bisa mencukupi keluarga, bahkan orang tua, mertua dan lain sebagainya gitu kan. Itu semua adalah hal yang kita harus upayakan dalam kehidupan kita di dunia ini, teman-teman. Dalam sudut pandang agama, terutama agama Islam, kita hidup bukan hanya di dunia saja, teman-teman. Kita hidup itu bahkan kalau di agama Islam, kita banyak fase dalam menjalani kehidupan kita ini di dunia gitu kan. Ibaratnya dalam kehidupan nyata ini. Kemudian setelah itu, bahkan sebelum di dunia ini, kita bisa ada ibaratnya kategori hidup di dalam rahim. Sebelum itu ada di hidup di sebelum masa rahim, di saat kita itu masih berbentuk ruh, masih berbentuk ibaratnya itu senyawa yang akan ditiupkan ke fisik kita ketika kita di kandungan ibu kita gitu kan. Kemudian di alam ibaratnya itu di alam rahim itu, di alam ketika kita di kandungan, kemudian kita keluar ke dunia ini pada akhirnya, dan kemudian di dunia ini kita mungkin banyak pergolakan, banyak ibaratnya itu hal-hal yang harus kita persiapkan, yang harus kita membekali diri, meningkatkan value kita, menjalani kehidupan ini dengan begitu banyak lika-liku gitu kan, dan juga kita memiliki hasrat, keinginan untuk menjadi ini, menjadi itu, untuk menggapai ini dan menggapai itu adalah kehidupan yang akan ada di dunia. Dan ibaratnya kita juga diinformasikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW gitu kan, bahwa di dunia ini adalah masroatul akhir, adalah kebun atau lahan yang kemudian kita itu bisa menanam di lahan itu, yaitu di dunia ini. Apabila kita menanam kebaikan, tentu nanti setelah di dunia ini, bahkan saat di dunia ini pun, kita akan menuai suatu hal yang kita tanam itu. Karena dunia ini, dunia kehidupan sekarang ini yang kita jalani ini adalah masroatul akhirah, tempat kita menanam untuk kita itu menuai di masa alam setelah ini, setelah kita meninggal, yaitu alam akhirat, teman-teman. Itulah betapa perjalanan kita itu sangat panjang sebetulnya. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita jalani dalam dunia ini, teman-teman. Tentunya di dunia ini kita juga diberikan hasrat, diberikan nafsu, diberikan keinginan, diberikan sifat-sifat, ibaratnya itu ingin sesuatu, ingin ini, ingin itu, dan itu juga harus kita kelola dengan baik. Dengan kita menjalaninya itu dengan baik, tidak melanggar norma-norma yang sudah ditetapkan Tuhan, yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, mengerjakan perintahnya, menjalani kehidupan ini dengan baik, menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Tentu dunia ini yang dikatakan sebagai mazra'atul akhirah, sebagai ladang lahan untuk kita menanam, untuk kita dapat menuai nanti di akhirat, tentu akan mampu kita hiasi dengan tanaman-tanaman yang indah, yang baik, yang tentunya nanti ketika kita menuai di kehidupan yang akan datang, kita menuai hal-hal yang baik. Kita memiliki bekal untuk kehidupan yang sangat lebih panjang daripada kehidupan dunia, teman-teman. Karena
sudah kita ketahui bersama, hidup kita, jangka kehidupan kita di dunia ini gitu kan, ya paling lama 100 tahun. Itu pun sudah sangat jarang sekali orang yang memiliki umur 100 tahun ada di dunia ini, di belahan dunia ini yang lebih dari 100 tahun itu. Namun itu sangat jarang sekali. Rata-rata umur saat ini atau umur setelah umat Nabi besar Muhammad SAW adalah 60-an tahun. Bahkan pada saat ini di era ibaratnya kesehatan yang sangat minim, makanan kuliner yang carut marut, yang kemudian menimbulkan banyak penyakit, entah kolesterol, gula darah dan lain sebagainya, stroke dan lain sebagainya, penyakit-penyakit bahkan virus gitu kan di tahun-tahun kemarin yang menggemparkan dunia, yang ibaratnya itu menggugurkan banyak manusia gitu kan. Banyak sekali hal-hal faktor yang menjadikan umur manusia itu tidak lagi sepanjang di dekade-dekade sebelumnya, teman-teman. Dan ini harus benar-benar kita merenungi betapa kehidupan kita ini sebetulnya adalah suatu hal, kesempatan yang berharga yang diberikan oleh Tuhan Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menikmati kehidupan ini, melakukan hal-hal dengan baik dan mensyukurinya dengan menjalankan hal-hal baik, positif, produktif, bermanfaat, dan memiliki impact-impact yang baik untuk pribadi dan untuk banyak orang. Dan ini adalah suatu hal yang harus kita renungi, teman-teman. Kenapa? Karena hidup itu bukan hanya untuk hidup itu sendiri, teman-teman. Banyak orang yang menyatakan, orang yang sudah merenungi kehidupannya, orang yang sudah bijaksana dalam melewati kehidupan ini, karena dengan pengalaman yang asam garam kehidupan ini, beliau-beliaunya sudah mengalami asam garam kehidupan ini, kemudian mereka memiliki suatu kesimpulan atau suatu kebijaksanaan yang lebih daripada kita. Beliaunya juga atau mereka juga berpendapat sedemikian, hidup itu bukan untuk hidup itu sendiri. Hidup adalah untuk bagaimana kita itu melakukan impact atau suatu dampak atau manfaat yang baik, terutama untuk diri pribadi, syukur-syukur untuk banyak orang, teman-teman. Bagaimana kita itu semakin hari semakin memiliki value, semakin memiliki nilai. Apabila kita memiliki suatu manfaat, khususnya untuk diri kita sendiri, bahkan untuk banyak orang gitu kan, memiliki dampak yang baik untuk diri kita pribadi, kita melakukan hal-hal yang baik, kemudian menjadi inspirasi, kemudian menjadi suatu hal yang menjadikan orang lain itu juga ikut baik, juga ikut produktif, juga ibaratnya berdampak positif gitu kan. Tentu itu adalah suatu nilai yang lebih yang kita miliki dalam diri kita. Dan tentu kehidupan kita akan benar-benar ibaratnya itu memiliki makna yang lebih dari sekedar kehidupan itu sendiri. Karena hidup itu semua orang akan diberikan kesempatan untuk hidup. Semua orang akan diberikan waktu, nikmat umur, nikmat kehidupan di dunia ini. Namun gak semua orang bisa mensyukurinya, memanfaatkannya dengan melakukan hal-hal yang baik. Yang kemudian karena predikat dunia ini adalah masru'atul akhirah, ladang atau lahan untuk kita menanam tanaman yang sehingga nanti tanaman apabila itu baik kita bisa menuai di episode yang baru, di kehidupan kita nanti, di akhirat nanti. Kita akan benar-benar berbangga bagaimana kita itu bisa memanfaatkan kehidupan kita dengan positif, dengan impact yang baik, dengan progres yang baik, dengan kehidupan yang benar-benar kita itu selaras dengan apa yang akan ada dalam kehidupan kita, apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, entah itu menjauhi larangan, mendekatkan diri dengan perintah, menjalankan suatu hal-hal yang baik, menjadi ibaratnya itu hamba Allah Subhanahu wa taala dan pengikut Nabi besar Muhammad SAW yang benar-benar menjalankan hal-hal yang memang diperintahkan, merawat kehidupannya dengan baik gitu kan. Itu semua akan menjadi suatu hal yang baik bagi kita. Sebagaimana yang saya bicarakan di awal tadi, betapa kehidupan kita, bahkan saudara saya sendiri gitu kan, ibaratnya kita nggak ngerti kapan kita itu akan berhenti di episode ini, kapan kita itu akan meninggalkan dunia ini, kapan kita itu akan berhenti bermimpi untuk menggenggam dunia ini, teman-teman. Karena tentu
adalah hal yang sangat mustahil untuk kita itu hidup selamanya di dunia ini, karena keterbatasan fisik kita, keterbatasan ibaratnya itu kemampuan kita untuk dapat bertahan di dunia ini, dapat bertahan di ibaratnya episode ini, karena sudah akan ditetapkan episode yang baru, yang itu bahkan beribu-ribu tahun lebih lama kehidupan kita nanti di akhirat, teman-teman. Dan ibaratnya itu semua harus kita ingat, harus kita renungi dan menjadi suatu fondasi, ibaratnya itu pola pikir kita, fondasi untuk kita itu berpikir, untuk kita itu menata kehidupan kita, bahwa kita itu akan berakhir, akan meninggalkan episode di dunia ini. Dan tentu sebelum kita mengakhiri episode ini, tentu kita harus memanfaatkan situasi, memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, memanfaatkan hal-hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita di dunia ini dengan baik, sehingga kita ketika meninggalkan episode ini, meninggalkan dunia ini, kita tidak akan lagi menyesal. Kita akan berbangga, kita sudah telah memberikan legacy, tinggalan minimal untuk anak turun kita. Bahkan apabila kita bisa meninggalkan itu semua kepada banyak orang, hal-hal yang baik, itu adalah suatu hal yang sangat bermanfaat sekali di episode kita nanti, di akhirat nanti yang akan datang. Jadi itu teman-teman, semoga ini semua menjadi renungan bagi kita. Hidup, sekali lagi, hidup bukan hanya untuk kehidupan itu sendiri, namun hidup bagaimana kita itu bisa menjadi pribadi-pribadi yang memiliki value, memiliki nilai, memiliki suatu tanaman-tanaman yang bisa kita nanti nikmati di episode kehidupan yang akan datang. Bahkan apabila itu bisa berbuah lebih cepat, kita juga bisa menikmati kebaikan yang kita tanam itu di dunia juga, di episode ini juga, yang akan berlanjut bahkan ke nanti episode yang akan datang di akhirat, teman-teman. Jadi itu teman-teman, semoga ini semua menjadi insight. Ini adalah pembahasan yang mungkin agak berbeda dengan pembahasan saya yang dulu-dulu, karena dulu-dulu orientasinya adalah memotivasi untuk kita berkelakuan baik, berkehidupan produktif, berkehidupan baik, atau memiliki tujuan-tujuan yang baik, bagaimana kita berstrategi melangkah dengan baik di dunia ini, teman-teman. Namun jangan sampai kita lupa bahwa kehidupan ini akan ada endingnya, akan ada tutupnya, akan ada akhirnya, yang kemudian kita akan berpindah di episode yang baru, di kehidupan yang lebih panjang nanti. Dan kehidupan yang panjang nanti itu di akhirat nanti masih berkaitan dengan kehidupan kita yang ada di dunia ini. Apabila kita menanam kebaikan, tentu kita akan menuai kebaikan. Dan apabila kita menuai sebaliknya, tanaman-tanaman keburukan, ibaratnya kerusakan, itu akan kita tuai nanti di episode yang baru, di tahun-tahun yang lebih panjang dari dunia ini, yaitu alam akhirat, teman-teman. Jadi itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini semua menjadi insight yang baik bagi kita, bagi saya pribadi, dan bagi kamu sekalian dimanapun kalian berada. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.